Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, kita lanjutkan malam ini pelajaran kita dalam belajar pendahuluan dalam ilmu nahwu dan sharaf, kitab karya Abu Abdullah Ahmad Al-Kandari hafizallahu taala. Ya, sebelum kita mulai, kita merajaah. Siapa yang sudah hafal isim yang 9? Ayo, dua orang. Isim yang 9, fi'il yang 3. Bukhari. Isim mufrad jamak taksir. Jamak muannas. Ismul ladzi la yansarif. Isim mutsanna. Jamak mudzakkar salim. Ismul khamsa. Isim mangkus, isim maksur. Ayo. Tanda-tanda isim. Yang 9. Jamak taksir. Terus muannas. Masya Allah. Terus rufanya nasab. Masya Allah. Terus iya, si muannas musanna dulu. Musanna apa? Si musanna rufanya dengan alif. Rajulani. Rufanya dengan alif. Nasab dan rufanya itu dengan ya. Sahih. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Rufanya itu dengan waw. Nasab dan rufanya itu dengan ya. Masyaallah. Ismul khamsa. Rufanya dengan waw. Nasabnya dengan alif. Terus dengan ya. Isim mangkus rafa'nya itu dhamma muqaddarah. Nasabnya dengan fathah dan khafadnya dengan kasrah. Masya Allah. Terus maksur rafa'nya dengan dhamma muqaddarah, nasabnya dengan fathah muqaddarah, sifatnya dengan kasrah muqaddarah. Sahih. Fi'il 3. Sahih. Rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jazmnya dengan nun sukun. Fi'il mu'tal akhir, rafa'nya dengan dhamma muqaddarah, nasabnya dengan fathah yang nampak, fathah yang nampak, waw dan ya nampak, alif tersembunyi nasabnya. Terus amsilatul khamsah, jazmnya penghapusan huruf mu'tal. Iya, semua dihapus toh. Nah, terus satu lagi amsilatul khamsah. Dengan tetapnya penghapusan nun, penghapusan nun.
Jazm. Jangan jazmnya itu berarti. Penghapusan. Sama penghapusan toh nasab sama jazmnya. Siapa lagi? Satu lagi. Mewakili. Saya mewakili teman-teman yang lain. Kalau enggak dimulai pelajarannya. Siapa satu lagi? Sudah apa? Antum? Ya, bantu. Terus. Fathah. Terus. Alif. Terus. Wow. Nasab. Hah? Tandanya ya. Muslimina. Terus. Terus. Isim mangkus. Rafa. Domah Khafat tandanya kasroh yang disebutkan. Terus. Satu lagi. Nasab fathah. Terus. Sahih. Rafa tandanya domah saja. Sahih toh? Jazm sahih. Mutlaq. Terus domah 4. Nasab tandanya fathah kalau dia waw dan ya. Kalau alif dom fathah muqaddar. Penghapusan. Iya, terus satu lagi. Amsilatul khamsah. Hilangnya nun jazm. Masyaallah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih di pembahasan kata-kata yang dibaca dengan rafa. Kemarin kita sudah lewati kata pertama yang dibaca rafa adalah fa'il. Fa'il ini setelah fi'il, ya. Fi'il, fa'il. Iya. Ada syarat-syaratnya yang kemarin tidak boleh mendahului fi'il. Iya. Walaupun fa'ilnya musanna artinya dua atau jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Sudah dibahas. Kemudian kalau pelakunya perempuan, maka biasanya fi'ilnya ada tak yang disukun di akhirnya. Hal itu terjadi kalau fi'ilnya adalah fi'il madhi. Namun jika fi'ilnya adalah fi'il mudhari, maka ada tak mudharah, tak yang fi'il mudhari di depannya, berharokat fathah atau dhammah. Ya, ini kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Sudah kemarin kan? Kemudian ada susunan jumlah fi'liyah yang mutaaddi. Kata kerja ini asalnya ya, asal susunan jumlah fi'liyah yang mutaaddi. Kata kerja fi'il, pelaku fa'il, objek maf'ulun bihi. Contohnya sudah kita baca. Kemudian kita telah ambil maf'ulun ladzi lam yusamma fa'iluhu. Nah, ini yang kata kerja apa kemarin? Kata kerja pasif. Ya, dari doroba menjadi duriba. Ya, dari memakan atau makan jadi dimakan. Memukul jadi dipukul. Keluar dikeluarkan. Ya, dipasifkan dia. Hilang apanya?
hilang fa'ilnya. Maf'ulun bihi-nya jadi naibul fa'il namanya. Naibul fa'il, pengganti dari fa'il. Naibul fa'il itu adalah pengganti dari fa'il. Kemudian kita telah ambil mubtada. Mubtada itu apa? Isim ma'rifah di awal Kata. antum jawab isim ma'rifah di awal kata. Ada berapa isim ma'rifah? Ada 5. Ayo sebutkan. Ada isim mufrad. Isim mufrad, isim ma'rifah. Isim dhamir. Ya. Ada Isim domir, ada lam, nama, ada isyarah kata tunjuk, terus tunjuk, kata isim mausul, kata sambung, isim mausul, kata sambung. terus Terakhir yang disandarkan pada alif lam. yang bergandengan dengan alif lam. Dengan alif lam. Yang keenam baru disandarkan kepada salah satunya. Itu. Jadi mubtada di awal kata namanya ma'rifah isim ma'rifah di awal kata namanya mubtada. Adapun mubtada itu siapa yang membuat jadi mubtada? Ibtidaiyah, permulaan kata kan? Kemarin sudah. Kemudian kalau ada mubtada harus dicari apa? Khobar, penyempurna berita. Itu dia. Sudah kita baca juga ya. Kemudian ada isim kana dan teman-temannya. Apa amalannya isim kana? Amalan isim kana. Rafa isimnya dan menasabkan khobarnya, ya. Kana Muhammadun Rasulullah. Ya. Kalau inna, apa amalannya inna? Antum, itu. Inna, kebalikannya dari kana. Ya, berarti innallaha rahimun. Innallaha rahimun. Ya. Itu sudah kita ambil juga ya. Sekarang tabi, pengikut sudah kita ambil juga pengikut. Belum ya. Ya, sampai khobar kemarin ya. Khobar sudah? Belum. Itu dia khobar, lihat yang keenam. Khobar inna dan teman-temannya. Berarti inna ada teman-temannya, karena ada teman-temannya. Insyaallah nanti akan dibahas. Yaitu isim yang dirofa oleh inna atau salah satu dari teman-temannya. Lihat, inna Ibrahima qanitun. Sudah kayak ini kemarin. Qanitun itu adalah khobarnya, pembahasan rofa. Adapun Ibrahima adalah isimnya. Inna Maryama sholihatun. Perhatikan kitabnya ya, jangan lihat saya. Maryam adalah isimnya inna, dia dinasab. Sholihatun adalah khobarnya, dia dirofa. Innallaha alimun hakimun. Lihat, innallaha, Allah lafzul jalalah adalah isimnya inna. Alimun adalah khobarnya inna. Hakimun ya bisa berbilang, insyaallah nanti akan dibahas. Jadi khobar bisa berbilang. Inna Zaidan ghaniyun. Zaidan adalah isimnya ya. Ghaniyun adalah khobarnya. Sekarang yang ketujuh. Tabi. Kita selesaikan baru saya kasih latihan. Tabi marfu. Ya, pengikut untuk marfu. Tabi artinya pengikut. Ya. Kalau marfu yang diikutkan kepada marfu, isim diikutkan kepada isim, fiil diikutkan kepada fiil, tidak boleh berbeda. Ya, maka kata beliau tabiun marfu, yaitu kata yang ikut pada isim marfu. Perhatikan ya. Perhatikan definisinya itu. Kata yang ikut pada isim marfu. Bentuknya pengikutan pada isim ada 4. Lihat, pengikutan pada isim ada 4. Ada pertama na'at. Apa itu na'at? Sifat. Na'at itu adalah sifat. Ya. Yang kedua ada atof. Atof ini pengikut, ada huruf-hurufnya. Kemarin sudah ya, ada ya, nanti akan disebutkan lagi huruf-huruf atof. Kemudian taukid. Taukid itu penguat. Taukid artinya penguat. Kemudian ada badal. Badal artinya pengganti. Iya, pengganti. Contoh untuk na'at. Ya, contoh untuk na'at. Ja'a Zaidut tawilu. Ja'a Zaidu tawilu. Lihat. Perhatikan ya. Tawilu adalah na'at. Harokatnya ikut kepada Zaidun. Lihat, ja'a antum harokati kalau tidak ada harokatnya ya. Ja'a Zaidun at-tawilu. Tawilu di rofa. Kenapa di rofa? Dia ikut kepada si Zaid. Jadi ada sebuah kaidah, nanti antum akan baca kitab. Kalau ma'rifah dengan ma'rifah itu na'at. Nakiro dengan nakiro
itu na'at. Kalau nanti antum dapat kebanyakan ya tidak mutlak. Ma'rifah dengan ma'rifah itu na'at. Lihat Zaid, dia ma'rifah karena apa? Zaid ma'rifah karena apa? Tidak, saya tanya. Kan isim ma'rifah ada 5. Zaid ini isim ma'rifah yang mana? Nama. Nama. At-tawilu isim ma'rifah atau tidak? Tidak. At-tawilu isim ma'rifah ini itu ada alif lam di depannya. Toh? Nah, jadi kalau ada ma'rifah dengan ma'rifah itu biasanya na'at. Lihat, kaidah pertama yang antum dapat, ma'rifah dengan ma'rifah na'at. Bagaimana terjemahnya? Telah datang Zaid yang tinggi. Jadi na'at itu diterjemahkan dengan yang. Sifat-sifat itu diterjemahkan dengan yang. Ya, nanti insyaallah itu mudahnya saja. Jadi pelajaran kita kenapa tawilu itu di dhammah? Karena harokatnya ikut kepada si Zaid. Iya, itu namanya tabi, pengikut yang namanya na'at. Bisa? Ya, jadi artinya telah datang Zaid yang tinggi. Ya, berarti ada Zaid yang pendek. Ya, berarti ada Zaid yang sedang-sedang. Nah, di sini yang datang Zaid yang tinggi. Kemudian contoh untuk atof. Atof itu pengikut. Iya, dia mengikutkan isim dengan isim, fiil dengan fiil. Kemarin sudah, ya. Contohnya di sini. Lihat tadi ya. Kita kembali dulu ke atas na'at. Ja'a Zaidun tawil. Na'at itu ada tawil. Na'at tadi apa? Pengikut kan? Kalau ada na'at berarti harus ada man'ut. Iya, lihat man'ut yang diikuti. Iya, kalau ada na'at harus ada man'ut. Nanti saya tanya, misalnya tawil adalah na'at. Mana man'utnya? Ya, harus ada ya di depannya. Ya. Na'at itu di setelahnya, ya. Man'utnya itu di sebelumnya. Ya, man'ut itu artinya yang diikuti. Na'at itu artinya pengikut, ya. Sifat yang mengikuti. Nah, sekarang contoh yang kedua atof. Ya, atof. Ja'a Zaidun wa Sa'dun. Ja'a Zaidun wa Sa'dun. Kenapa Sa'dun di dhammah? Karena ada huruf pengikut. Huruf pengikut. Lihat. Di situ Sa'idun adalah atof atau ma'tuf yang diikutkan. Ya. Lebih cocok ma'tuf ya, ma'tuf. Ma'tufun ilai. Ya, ma'tufun bihi. Sa'id itu adalah yang diikutkan dengannya. Ikutkan kemana? Ke Zaid. Ya, ma'tuf alaihi namanya. Jadi kalau ma'tuf alaihi itu ya temannya adalah ma'tuf bihi. Ya, ini agak susah bahasanya ya. Biasa atof ma'tuf saja. Kalau ada huruf waw itu namanya atof, setelahnya namanya ma'tuf. Begitu mudahnya. Waw itu huruf atof. Ya. Kemudian sa'dun itu adalah ma'tuf. Begitu saja mudahnya. Ya, begitu saja dulu mudahnya. Waw huruf pengikut, Sa'id yang diikutin. Ikut kemana Sa'id? Ke si Zaid. Ya, ke Zaid. Telah datang Zaid dan Sa'id. Jadi ini huruf pengikut. Kemudian contoh taukid, ya taukidun. Ja'a Zaidun nafsuhu. Mana taukidnya? Lihat, nafsuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Mana taukidnya? Nafsuhu. Iya. Adapun muakkad yang dikuatkan itu si Zaid. Bagaimana artinya? Telah datang Zaid, dirinya sendiri yang datang. Berarti tidak ada yang lain. Ini penguat ini namanya. Nanti ada lafaz-lafaznya insyaallah. Ini pengikut. Kenapa nafsuhu itu di dhammah? Karena dia mengikuti kepada si Zaid. Itu namanya pengikut. Pengikut yang taukid, penguat. Kemudian yang terakhir badal, pengganti. Nah, ini biasa nama-nama. Ja'a Aliyun Zainul Abidina. Ya. Ja'a Zaidun, ya. Ja'a Aliyun, afwan. Zainul Abidina. Telah datang Ali, yaitu. Nah, itu terjemahannya itu. Yaitu, ya, Zainul Abidin. Itu artinya
yaitu. Kenapa Zainu itu di dhammah? Karena dia pengikut kemana? Aliyu. Ya, nanti insyaallah akan ada rinciannya setelah ini nanti. Ya, di kedepannya nanti. Yang penting antum sudah ada tahu. Ada 4 pengikut. Apa yang pertama pengikutnya? Na'at. Yang biasa kita terjemah yang. Ya. Kemudian pengikut yang kedua adalah atof. Ini ada huruf-hurufnya nanti. Ya. Kemudian yang ketiga pengikutnya apa? Taukid. Ini penguat. Iya, penguat. Nanti ada lafaz-lafaznya juga. Kemudian yang terakhir ada badal, pengganti. Biasa diterjemah yaitu. Diterjemah yaitu. Kemudian kata beliau terakhir, kaidah. Ya, lihat kaidahnya. Isim yang mengikuti selalu sama i'rabnya dengan yang diikuti. Ingat. Apa i'rab artinya? Keadaan akhir suatu kata. Nah, berarti kata beliau, isim yang mengikuti selalu sama keadaan akhirnya dengan yang diikuti. Bisa dipahami? Nah, selalu sama. Kalau dia di dhammah harus di dhammah. Kalau dia di fathah harus di fathah. Kalau dia di kasr harus di kasr. Itu namanya sama. Ia mengikuti selalu sama. Naam, i'rabnya dengan yang diikutinya. Kemudian yang terakhir sebelum kita latihan, ini kita lewati maf'ulun bihi atau kita ambil sedikit nanti. Fi'il mudhari yang marfu. Kapan fi'il mudhari itu marfu? Kalau kosong dari amil, penasab dan penjazm. Sudah berlalu kan? Nah, apa-apa saja yang sudah disebutkan amil penasab? Siapa yang tahu? Masih ingat? Ada 4 itu yang sudah disebutkan. Penasab. An, lan, idan, kai. Karena itu isim, merofa isimnya, menasab khabarnya itu karena itu punya kaidah. Huruf penasab ini masuk kepada fi'il mudhari. Masuk kepada fi'il mudhari ada 4 saja, an, lan, idan, kai. Lan, ya, an, lan, idan, kai. 4 saja, sudah berlalu. Adapun penjazm, amil-amil penjazm, ya sudah berlalu juga kan? Lam, lama, alam, alama, lamul amr, la nahiyah. Sudah berlalu kan? Ada di kitab sebelumnya. Ya, penjazm, huruf-huruf penjazm masih awal itu ada 6. Lam, lama, alam, alama, la nahiyah artinya jangan, lamul amr artinya perintah. Ya, agar atau supaya. Ya, lihat di sini kata beliau, fi'il mudhari yang marfu. Kapan dibaca rafa? Yang pertama ketika kosong dari amil nasab dan amil jazm, itu sudah. Kalau ada fi'il mudhari tanda-tandanya apa aja? Fi'il mudhari tanda-tandanya didahului qad, sin, saufa, ya kan? Itu sudah berlalu. Nah, kalau dia kosong dari amil penasab dan penjazm di depannya, maka dia pasti dibaca rafa. Ya. Kemudian yang kedua, apabila diikutkan pada fi'il lain yang dibaca rafa, nah, berarti ada huruf atofnya. Ya, karena yang masuk kepada fi'il itu cuma 1 pengikut, atof saja, tidak ada na'at, tidak ada taukid, tidak ada badal, cuma atof saja. Lihat contohnya biar lebih jelas. Contoh 2 hal di atas sekaligus adalah sebagai berikut. Ya'kulu Zaidun, samakan. Sekarang saya tanya, ya'kulu sim fi'il huruf. Fi'il. Kenapa? Kenapa? Tidak ada sin, tidak ada saufa. Bukhari. Owi, kenapa dia dikatakan isim? Tidak ada sin, anak. Tidak ada qad, tidak ada saufa. Ada ya huruf mudhara'ah namanya. Ya, anaitu. Alif, ya, nun, ta. Kalau ada di depannya itu tanda-tanda fi'il. Ya, kenapa dibaca rafa dia? Karena kosong dari amal penasab dan penjazm. Selalu seperti itu. Ya'kulu Zaidun, samakan. Nah, sekarang saya tanya, Zaidun. Zaidun itu apanya? Fa'il, pelaku. Samakan? Samakan apanya? Objek, maf'ulun bihi. Nanti setelah ini kita akan pelajari. Jadi bagaimana cara mengartikannya? Zaid sedang atau akan memakan ikan. Seperti itu. Zaid sedang atau akan, nanti pilih salah satunya, jangan dua-duanya kalau mau menterjemah. Ya, pilih salah satunya. Ya, dia mau pakai sedang, dia atau mau pakai akan. Bisa? Wa yashrabu qahwat.
Qahwatan. Yashrobu, lihat yashrobu, dari mana harokat yashrobu? Ada huruf waw. Berarti dia pengikut atof. Atof huruf waw. Yashrobu ma'tuf yang diikutkan. Kemana yang mengikutnya? Ke yakul, tidak bisa ke Zaid. Isim dengan isim, fiil dengan fiil. Atof itu selalu seperti itu. Ja'a Aliun wa Amr. Ya, Amru harokatnya kenapa didoma? Karena ikut kepada Ali. Kenapa ikut kepada Ali? Karena isim dengan isim. Ya kan? Kalau antum bilang yashrobu ikut kepada Zaid, Zaid adalah isim, tidak cocok. Harus fiil ke fiil, isim ke isim pengikutnya. Bisa? Berarti dia ikutnya kemana? Ya, yakul, yakulu. Ya. Qahwata maf'ulun bihinya. Berarti failnya tetap si Zaid. Jadi bagaimana artinya? Zaid akan atau sedang memakan ikan dan akan atau sedang meminum qahwa. Qahwa apa? Kopi. Nah, syai itu baru teh. Kemudian yang kedua, ya, yuqatilu al-muslimu, ya, musyrikan, thumma yuhlikuhu. Ya, lihat ya, yuqatilu. Yuqatilu itu membunuh, memerangi. Ya. Al-muslimu failnya. Ya tidak? Failnya toh pelakunya. Musyrikan maf'ulun bihinya objek. Yuqatilu memerangi. Berarti bagaimana terjemahannya? Orang muslim itu memerangi orang-orang musyrik, orang yang berbuat kesyirikan. Tsumma yuhlikuhu. Kemudian ya dia membinasakannya, menghancurkannya. Ya, kemudian dia menghancurkannya. Yuhlikuhu, yuhliku, jangan punya domir, belum antum pelajari nanti kalau bersambung. Sekarang punya yuhliku. Kafnya itu kenapa didomah? Karena ada huruf atof. Ya, jadi huruf atof kedua setelah waw yang antum tahu adalah summa. Summa ini huruf atof, huruf pengikut namanya. Huruf pengikut. Ya, kita ambil sedikit ini ya. Kita ambil sedikit biar supaya bisa nanti antum kerja soal. Faslun. Sekarang pembahasannya baru. Tadi pembahasan kita apa? Tentang isim-isim yang dibaca rofa. Sekarang isim-isim yang dibaca nasob. Iya. Faslun fil mansubati. Ya, fil mansubati. Kata-kata yang dibaca nasab. Isim-isim yang mansub atau dibaca nasab, ya, isim-isim yang mansub itu ada 15. Perhatikan, ada 15. Kalau tadi ada berapa? Hah? Ada 10, namun yang paling sering cuma 7. Iya, hafal-hafal itu yang 7. Fa'il, apalagi? Maf'ulun al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilihi, biasanya disebut naibul fa'il. Yang kemudian ada mubtada, ada khobar, ada isim kana, ada khobar inna, yang terakhir pengikut. Pengikut itu satu saja, cuman ada 4 bagiannya. Ada pengikut naat, ada pengikut atof, ada pengikut taukid, ada pengikut badal. Jadi cuma 7 yang sering muncul. Adapun isim nasab itu ada 15. Ini kita ambil 2 saja. Perhatikan yang pertama. Isim nasab yang pertama yang paling sering muncul ada 9, cuma 9 saja disebutkan. Sebenarnya ada 15 nanti di kitab setelahnya. Yang pertama ada maf'ulun bihi. Nah, ini sudah kan? Maf'ulun bihi ini sama kayak objek. Fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Berarti maf'ulun bihi objek. Fa'il itu adalah pelaku. Harus paham itu bahasa-bahasanya ya. Fa'il berarti pelaku. Maf'ulun bihi adalah objek. Ya, fi'il kata kerja. Lihat kata beliau, maf'ulun bihi, yaitu isim mansub yang dikenai perbuatan atau biasa kita kenal dengan objek. Lihat, doroba Zaidun Amron. Coba antum terjemah. Doroba Amrun, doroba Zaidun Amron. Fi'il madi berarti telah memukul. Zaid telah memukul. Siapa yang dipukul? Hah? Kholis. Siapa? Amron. Amron, baca. Doroba Zaidun Amron. Ya, Amron berarti di sini pembahasan kita maf'ulun bihi, objek. Paham antum kan? Paham? Nah, satu lagi biar antum paham. Ghafarallahu ibadahu. Ghafara fi'il, Allahu fa'il, ibadah maf'ulun bihi. Maf'ul bihi atau objek. Bagaimana terjemahannya? Ghafara artinya mengampuni.
hambanya. Ibadahu itu hamba, ibadun. Ya, Allah telah mengampuni hambanya. Bisa? Lihat. Nah, ke sebelah sini lagi. Qalis. Ba'asallahu rasulan. Ba'asa fi'il madi. Allahu pelaku. ya fa'il sahih. Terus rasulan Rasulan maf'ul bihi. na'am. Ba'asa itu mengutus. Allah mengutus rasulnya. Telah mengutus. Telah mengutus rasul. Masya Allah, sudah bisa bahasa Arab berarti sekarang. Tapi Bapak, sadaqallahu wa'dahu. Sadaqallahu, Allahu. Sadaqa fi'il. Allahu fa'il, pelaku. Wa'dahu, wa'da objek. Nanti insyaallah. Ya, sadaqa telah benar. Wa'da janji. Bagaimana terjemahannya? Fa'ilnya dulu. Allah. Iya, sadaqallahu wa'dahu. Iya. Iya. Sadaqallahu telah benar ya, telah benar. Allah telah benar wa'dahu dengan janjinya. Ya, boleh seperti itu. Allah telah benar dengan janjinya. Ya, berarti Allah tidak pernah berdusta dengan janjinya. Ini gampang ya. Jadi kata beliau, kalau ada kata, lihat kitabnya semuanya, lihat kitabnya, jangan cerita, lihat kitabnya. Jangan cerita. Mau cerita apa? Jodoh, apakah? Lihat kitabnya. Jadi kalau ada kata dalam sebuah kalimat yang cocok diterjemahkan sebagai objek, kata beliau. Perhatikan ya. Jadi kalau ada kata dalam sebuah kalimat yang cocok diterjemah sebagai objek, maka dia adalah maf'ulun bihi. I'rabnya nasab. Nasabnya tergantung isim yang 9. Kalau nasab untuk isim musanna berarti dengan ya. Kalau nasabnya asmaul khamsah dengan alif, ya kan? Hafal itu supaya tidak hilang. Ya, kita ambil satu lagi ya. Kemudian yang kedua, maf'ulun mutlak. Apa itu maf'ulun mutlak? Perhatikan kitabnya, yaitu isim mansub yang berfungsi untuk menguatkan amilnya. Lihat, isim mansub untuk menguatkan amil. Amil itu siapa? Si fi'il. Ya, untuk menguatkan fi'ilnya berarti dalam artian menguatkan terjadinya perbuatan atau menjelaskan jenisnya atau menjelaskan berapa kali perbuatan itu dilakukan. Berdasarkan hal ini dia terbagi menjadi 3. Ini gampangnya begini. Ya. Kalau ada fi'il, ada kata dasar dari fi'il itu, kata dasar itu artinya sama dari fi'ilnya. Kata dasar itu adalah artinya sama dari fi'ilnya. Itu namanya maf'ulun mutlak. Kalau ada fi'il, kemudian ada isim yang sama artinya dengan si fi'il, itu namanya maf'ulun mutlak. Bisa dipahami? Fi'il, misalnya fi'ilnya na'am, memukul. Iya, doroba, telah memukul. Kemudian ada kata dasar pukulan, dorban. Maka dorban ini adalah maf'ulun mutlak. Kenapa? Karena fi'il dan kata dasarnya yang isimnya itu sama artinya. Lihat contoh lebih jelas. Lihat. Wakal, contoh ya. Yang pertama, kan ada 3 tadi, menguatkan amil, menjelaskan jenis perbuatan, dan yang terakhir ya menjelaskan berapa kali perbuatan. Ini yang pertama, menguatkan amil. Lihat contoh. Wa kallama Allahu Musa takliman. Kallama itu fi'il. Ya, Allahu adalah Musa adalah maf'ulun. Nah, datang takliman. Takliman itu sama kallama itu sama artinya. Berbicara. Iya. Jadi bagaimana artinya? Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya, takliman, kenapa dinasab takliman di sini? Ini namanya maf'ulun mutlak. Kenapa? Arti takliman sama kallama itu sama, tapi satu fi'il, satu isim. Ingat, kalau ada fi'il artinya sama dengan isim yang di depannya, itu namanya maf'ulun mutlak. Itu menguatkan amil. Lihat contoh yang kedua. Dorobtu dorban.
aku memukul ya dengan pukulan. Dorban. Apa i'rabnya dorban? Apa i'rabnya dorban? Iya, apa namanya? Maf'ulun mutlak. Kenapa maf'ulun mutlak? Karena doroba sama dorban itu sama artinya. Jadi kalau ada isim, ya, ada fiil, ya misalnya artinya makan, kemudian ada isim artinya makan juga, itu namanya maf'ulun mutlak. Bisa? Nah, lihat contoh yang lain. Contoh yang ketiga. Akramallahu mu'minina ikroman. Akroma di situ fiil. Allahu ngapain kasih pulang itu? Sudah? Lihat akroma fiil. Allahu fa'il. Mu'minina objek. Iya, maf'ulun bihi. Nah, kenapa dia dengan ya? Maf'ulun bihinya, nasabnya dengan ya. Kenapa dengan ya? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Isim apa namanya ini? Isim musan. Iya, isim mansub, tapi Isim mufrad. isim mufrad. Isim mufrad nasabnya dengan fathah. Ini Muzakkar salim. muzakkar salim. Mu'minina. Ingat ya dan nun. Sebelum ya itu di kasroh. Kalau sebelum ya di fathah namanya isim musanna yang dua. Lihat ya, mu'minina ikroman. Ikroman ini kenapa dinasab? Karena sama artinya, sama akroma. Bagaimana kita terjemahnya? Allah telah memuliakan orang-orang beriman. Mukminina itu artinya orang-orang yang beriman. Ikroman, dengan sebenar-benar pemuliaan. Ya, sama artinya ikroman dengan akroma, sama. Makanya ikroman dinasab. Kenapa tiba-tiba dinasab dia? Iya, kenapa di fathah? Karena dia sama lafaznya dengan fiil. Kalau sama lafaznya dengan fiil, sama artinya, berarti dia adalah maf'ulun mutlak. Satu lagi. Ahanallahu kafiron ibnu ihanatan. Lihat, ihanatan itu sama dengan ahanallah. Semua ya, seperti itu. Ahana fiil, Allahu fa'il. Kafirina maf'ulun, iya, objek maf'ulun bihi. Iya. Ihanatan. Ihanatan inilah maf'ulun mutlak karena sama lafaznya. Itu untuk menguatkan amil. Yang kedua, menjelaskan jenis perbuatan. Nah, bagaimana cara dia lakukan itu? Lihat, darabtu ya Zaidan dorban syadidan. Lihat ya. Tadi sudah saya kasih kaidah. Kalau ada ma'rifah dengan ma'rifah itu na'at. Nakiroh dan nakiroh juga na'at. Nakiroh dengan nakiroh na'at. Ma'rifah dengan ma'rifah na'at. Lihat di sini, darabtu ya Zaidan dorban. Kalau kita hentikan sampai di dorban, ini maf'ulun mutlak jenis yang pertama, menguatkan amil. Ya tidak? Sekarang kita tambah syadidan. Kalau kita tambah syadidan, berarti ini menjelaskan jenis perbuatan. Dan ini na'at. Kenapa na'at? Nakiroh dengan nakiroh. Nakiroh tidak, dorban. Nakiroh, tidak ada alif lam. Ya, kemarin kan definisi ma'rifah itu semua yang cocok dimasuki alif lam. Berarti kalau tidak ada alif lam, dia adalah nakiroh. Iya kan? Lihat, dorban syadidan. Iya. Terjemahnya bagaimana? Aku memukul Zaid dengan pukulan yang sangat keras. Iya, lihat ada yangnya karena dia na'at. Iya kan? Dengan pukulan syadidan yang sangat keras. Bisa? Nanti ada rekamannya, nanti saya kirim di grup di Kemudian contoh berikutnya, darabtu amran dorba ya Muhammadin ya Muhammad Ali. Ini disandarkan kepada Muhammad Ali. Tahu Muhammad Ali? Petinju tinju Muhammad Ali. Ini disandarkan kepada nama orang. Ya boleh seperti itu. Lihat, darabtu amron, aku memukul amron dorba. Kalau sampai dorba saja kita tutup Muhammadinnya, berarti di situ menguatkan amil. Ya tidak? Sekarang datang dorba Muhammad Ali. Iya, seperti pukulannya Muhammad Ali. Jadi aku memukul Amr ya seperti pukulannya Muhammad
Ali. Nah, ini yang kedua, berarti dia adalah menjelaskan jenis perbuatan itu dilakukan. Ya, berarti pukulannya itu sudah latihan tinju. Nah, kemudian yang ketiga, menjelaskan jumlahnya. Nah, berapa kali perbuatan itu dilakukan? Lihat, ini datang angka. Kalau tadi yang pertama dia cuma datang kata yang sama, lafaz yang sama. Yang kedua bisa datang naat, ya, nakiroh sama nakiroh, makrifah dengan makrifah, atau dia datang seseorang yang memang seperti itu perbuatannya, seperti Muhammad Ali. Yang ketiga dia menjelaskan jumlah, berapa kali perbuatan itu dilakukan. Biasa datang angka, lihat ya. Lihat contoh. Darabtu Zaidan dorbataini. Dorbataini. Sekarang saya tanya, dorbataini. Dorbataini ini isim apa? Jamak muannas. Alif dan ta itu. Isim musanna. Yang dua, ya dan nun, tapi sebelumnya di fathah, dorbataini. Ya kan? Nah, ini namanya ya, dia menjelaskan jumlah. Lihat, saya mau mukul Zaid dengan 2 kali pukulan. Dengan 2 kali pukulan. Datang angka kan? Kalau tadi dorban tidak ada datang angka, 1 kali sudah dengan pukulan. Nah, ini datang angka. Kemudian dorobtu sariqan salasa dorobatin. Iya, lihat, salasa 3, dorobatin pukulan. Ya, aku memukul sariqan, orang yang mencuri. Iya, datang angka. Ya, salasa 3 dorobatin dengan 3 kali pukulan. Iya, berarti kaki 1 kali, tangan 2 kali. Pencuri toh. Ya, biasa antum pukul pencuri kah? Tak boleh itu dipukul lah. Diikat saja, kasih polisi. Nanti mati berdosa kita. Ya. Kemudian kabbaro Jabirun sab'a takbirati. Kabbaro itu sama takbiratin itu sudah sama lafaznya. Iya, lihat. Jabir bertakbir sebanyak 7 kali takbir. Salat apa ini yang 7 kali takbir? Salat Id. Rakaat keberapa? Rakaat pertama. Ini. Jadi di sini dia menjelaskan jumlah. Dia maf'ul mutlak juga. Kenapa maf'ul mutlak? Kabbaro sama takbirat itu sama lafaznya. Cuman takbirat ini datang angka. Sab'a. Ada angka kan? Kalau datang angka sama lafaz berarti dia na'am jumlah. Dia menjelaskan jumlah berapa kali perbuatan. Kemudian contoh lain, terakhir. Yukabbiru Muhammadun takbirun. Ya, yukabbiru Muhammad itu ia bertakbir. Saya tanya sekarang, kalau yang contoh terakhir ini kira-kira cocok tidak untuk yang nomor 3? Cocok tidak untuk nomor 3? Ada datang angka tidak? Tidak ada, berarti salah cetak. Harusnya ini dia ke yang pertama. Tidak ada angka kan? Berarti salah cetak. Harusnya didatangkan angka di sini. Ya. Yukabbaru Muhammadun salasa takbirat. Harusnya seperti itu. Berarti ini contoh untuk yang pertama. Kenapa tidak datang angka? Mana? Tidak ada angkanya mana? Takbiron itu sama lafaznya dengan yukabbir. Berarti sudah bisa ya? 3. Bisa tidak? Nanti insyaallah dengar rekamannya lagi. Nanti saya kirim di grup rekamannya insyaallah. Sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Sampai kita cukupkan sampai sini saja dulu. Pembahasan nasab cuman sampai 2 saja. Ada pertanyaan? Nah, kita latihan ya. Lihat di grupnya, saya kirim. Kita latihan. Tidak untuk PR, kita bahas di sini. Yang untuk PR nanti saya kirim sendiri. Ya, lihat yang pertama ya. Lihat HP-nya ya. Lihat. Saya baca ya. Yaktubut talibud darsa. Perhatikan ya. Sudah sampai ya? Sudah sampai sama antum di grup. Yaktubut talibud darsa. Walan yaktubu alwajiba illa idza fahimu wala tuhmilu durusakum wa in tas'au fil khairi yahdikumullah wa in tas'au fil khairi yahdikumullah. Saya tidak suruh antum mengartikan,
Saya ingin antum tahu apa kedudukannya isim fi'il huruf. Iya, apakah dia isim fi'il huruf? Apa kedudukannya? Yang pertama, dari sebelah kanan, kholis, yaktubu. Saya nggak kasih berurut ya, nanti antum hitung. Wah, habis ini saya ini tidak berurut. Yaktubu, isim fi'il huruf. Fi'il. Apa tanda i'rabnya? Rofa, nasab atau khafad? Yaktubu. Rofa. Kenapa dia di rofa? Ini fi'il mudhari. Kenapa dia di rofa? Kenapa yaktubu ini di rofa? Antum siap-siapi jawabnya antum. Nggak berurut ini, saya tunjuk satu-satu. Nggak berurut. Saya siap-siapi kata-kata setelah ini. Kenapa? Pas. Bapak sampingnya. Pasti. Masa pas? Kita Pak? Salah. Iya betul, soi air. Tapi kenapa dia di rofa? Saya tanya. Kenapa dia di rofa? Karena kosong dari amil penjazm Dan amil penjazm dan amil nasab dan amil penjazm. nah itu dia jawabannya. Nanti akan seperti itu. Kenapa fi'il mudhari itu di rofa? Karena kosong dari amil penasab dan penjazm di depannya. Betul Pak? Bukan karena sohi. Kalau sohi itu nanti pembahasan. Kalau dia masuk huruf penasab berarti dia di fathah. Kalau masuk penjazm dia disukun. Nah itu beda. Cuman yang saya tanya apa sebabnya yaktubu itu di rofa? Karena kosong dari amil penasab dan sudah kita pelajari. Nah sekarang saya lompati at-talibu. Antum ini ya. At-talibu isim. Apa kedudukannya? Rofa, nasab atau khafad? Rofa. Sebagai apa rofanya ini? Rofa kan banyak ya kan, bisa mubtada, bisa khobar, bisa naibul fa'il. Mubtada, tidak cocok. Mubtada itu isim ma'rifah di awal kata. Ini isim ma'rifah di awal kata. Di awal kata ini kan at-talibu. Di awal kata? Enggak. Antum sebelahnya. Sudah betul isimnya, tapi kedudukannya apa? Khobar. Mana mubtada'nya? Jangan asal-asal jawab. Antum di sebelahnya. Apa? Fa'il, betul. Dia isim ya, isim mufrad, lebih jelasnya isim mufrad kan tidak tambahan. Kemudian kedudukannya adalah rofa sebagai fa'il. Rofa sebagai iya. Bisa? Nah, begitu pelajaran kita. Terus setelahnya ad-darsa. Antum, ad-darsa. Isim fi'il huruf. Isim. Apa kedudukannya ini? Nasab, tentukan dulu. Dia ada rofa, nasab atau khafad. Kan ada 3 kedudukan kan? Dia rofa, nasab atau khafad? Atau ad-darsa? Nasab. Sebagai apa? Sebagai mubtada, sebagai Objek, maf'ulun bihi, tepat. Sudah tahu caranya? Begitu seterusnya. Kemudian walan yaktubu. Yaktubu. Isim fi'il huruf dulu. Fi'il mudhari. Sekarang saya tanya, dia di rofa, nasab atau jazm? Karena kalau fi'il mudhari itu cuma ada jazm, tidak ada khafad. Pilih. Rofa, nasab atau jazm? Yaktubu. Nasab. Kenapa dia di nasab? Karena ada huruf penasab di depannya. Bisa? Ada huruf penasab di depannya. Kemudian al-wajiba. Sebelahnya antum. Isim fi'il huruf al-wajiba. Isim. Apa kedudukannya? Rofa, nasab atau khafad? Al-wajiba. Ingat. Tidak mungkin ini rofa. Kenapa? Harokatnya bukan di doma. Kan begitu ya? Apa? Nasab sebagai apa? Nasab, jawab. Sudah betul nasab, berarti dia isim nasab. Tapi sebagai apa nasabnya di sini?
nasab sudah 2 yang kita bahas. Ya, maf'ulun mutlak sama yang pertama. Enggak mau saya sebut. Nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi. Perhatikan ikhwan ya. Kalau enggak cocok di rofa setelah fi'il, berarti di situ maf'ulun bihinya. Kan begitu kan? Seandainya dia adalah fa'ilnya al-wajibu, tapi enggak dibaca al-wajibu, tapi al-wajibah. Bisa? Illa enggak saya tanya. Idza, saya tanya idza sekarang. Idza. Ini lupa ingat ini pasti. Antum lagi. Idza. Illa idza. Ilanya enggak saya tanya dulu, belum dapat. Idza sudah dapat. Sudah kita lewati. Yang bukunya rusak. Lihat ya, yang bukunya rusak-rusak itu yang paling banyak murojaah. Yang bukunya masih cantik, enggak pernah buka itu. Ida apa ida? Isim fi'il huruf. Huruf. Salah. Ida. Isim apa? Isyarat kata dia. Salah. Siapa? Antum. Isim. Isim apa? Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Bagus juga jawabannya. Hanya Allah. Tapi Pak, kita Pak. Antum. Apa ida? Isim mausul kata sambung enggak cocok. Antum. Ida. Isim isyarat tadi sudah dijawab. Isim isyarat itu kata tunjuk, enggak cocok. Siapa lagi yang bisa? Antum. Isim syarat man enggak cocok. Iya, ida betul isim syarat. Barakallahu fikum. Isim syarat isim yang mabni. Isim mabni ada berapa? Ada 5. Isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim syarat sama isim fi'il. Ini idza isim syarat. Isim syarat. Dibuka lagi kitab isim syarat. Pasti saya tidak bohong karena sudah tertulis di situ. Sudah? Idza. Sekarang lanjut. Idza fahimu. Fahimu pun antum belum pelajari ya. Ini fi'il madi yang bersambung dengan waw jamaah. Nanti insyaallah. La tuhmilu. Saya tanya, tuhmilu. Kirim lagi. Tuhmilu. Fi'il. Apa sekarang dia di nasab, di rofa, di nasab atau di jazm? Di rofa. Apa tanda rofanya itu kalau begitu? Wow, ada kata tanda rofa wow? Fi'il mudhari ada tanda rofa dengan wow. Salah. Antum. Fi'il mudhari sahih. Apa kedudukannya? Nasab, rofa atau jazm? Ayo. Nasab. Kenapa dia nasab? Kasrah. Nasab kasrah. Adakah fi'il mudhari kasrah? Tidak ada fi'il mudhari kasrah. Tidak ada. Antum. Fi'il mudhari tadi sudah betul. Sekarang kedudukannya rofa, nasab atau jazm? Nasab. Jazm. Pas semua? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Yang hilangnya nun. Iya, saya tahu hilangnya nun. Sekarang kedudukannya apa? Hilang nun bisa 2, bisa jazm, bisa nasab, bisa jazm. Sekarang saya tanya ini nasab atau jazm? Owi dulu. Kita dengar jawaban Owi. Dengar semuanya. Di nasab, hilangnya nun. Inilah apa namanya? La nahiyah, artinya jangan. La nahiyah, coba lihat kitabnya antum. Ada la nahiyah. La huruf penasab itu kan ada. Bukan huruf penasab, berarti penjazam. Salah penjazam. Huruf penjazam. Kalau penasab itu cuma 4, an, lan, idan, kai, baru itu. Berarti dia penjazam. Coba lihat penjazamnya. Ada lam, lama, alam, alama, lamul amr sama la nahiyah. Iya kan? La nahiyah artinya jangan.
Artinya jangan. Sekarang durusa. Siapa yang bisa jawab? Biar cepat. Angkat tangannya. Durusa. La, ya tadi lanya itu penjazam ya. Jadi fi'il mudhari dijazam. Ya, penjazam itu depannya la yang menjazam. La nahiyah, penjazam, huruf penjazam. Ya, penjazam yang la nahiyah. Kemudian durusa. Ya, terus kedudukannya? Kedudukannya. Saya tidak mau tanya dulu jamak tanya. Nasab. Kenapa dia dinasab? Sebagai apa? Nasab kan itu sudah berapa yang kita bahas? Maf'ul mutlak sama yang satu lagi. Maf'ulun bihi. Sebagai maf'ulun bihi. Kum insyaallah nanti dibahas. Ya, kum ini, domir ini semuanya ma'rifah. Jadi lihat. Durusakum. Antum perhatikan durusakum. Durus itu nakiroh. Kenapa nakiroh? Tidak ada alif. Kum domir. Domir tadi adalah ma'rifah. Isim-isim ma'rifah ada berapa? Ada 5. Iya kan? Salah satunya isim domir. Ini isim domir. Berarti kedudukannya apa? Nakiroh ma'rifah. Kalau nakiroh ma'rifah namanya mudhofun ilaih. Disandarkan. Mudhofun ilaih. Ya, nanti insyaallah setelah selesai ada kitab dasar. Untuk baca kitab nanti saya akan kasih insyaallah. Semoga Allah mudahkan kita ketemu lagi. Biar supaya antum bisa coret-coret. Oh ini artinya ini insyaallah. Karena ini kan masih di HP. Ya, ini untuk saja untuk latihan. Nanti insyaallah ada buku panduan untuk baca kitab yang mudah. Nanti antum bisa coret-coret di situ. Kemudian, wa in tas'au fil khairi yahdikumullah. Ya, itu mungkin enggak usah ya. In itu huruf syarat, tas'au itu fi'il mudhari dihapus dengan syarat. Kemudian fil khairi, fi gampang ya, huruf jar. Al khairi isim yang dijar karena fi, ya kan? Yahdikum, yahdi. Ini jawaban syarat namanya. In itu syarat. Ada jawaban syarat. Insyaallah belum dapat nanti. Yahdikum. Allah maf'ulun bihi. Ya, Allahu atau Allah itu? Allahu kayaknya salah itu. Allahu itu berarti fa'ilnya dia. Kalau Allah akan memberikan hidayah kepada kalian. Yuk, coba kita terjemah, perhatikan. Kata beliau, yaktubut talibud darsa. Orang yang belajar itu menulis pelajarannya. Perhatikan ya. Lihat anunya. Para pelajar itu at-talibu, orang yang belajar, yaktubu sedang menulis pelajaran dars. Walan yaktubu al-wajiba illa idza fahimu. Iya. Dan mereka, failnya waw jamaah, nanti insyaallah antum belum dapat. Mereka tidak akan menulis al-wajib. Iya. Al-wajib artinya PR di sini. Tidak akan menulis PR illa kecuali idza fahimu, mereka telah memahaminya. Ya, mereka tidak akan tulis itu kecuali sudah paham. Kalau enggak paham mereka tidak akan tulis, kata beliau. Wala tuhmilu darsakum. Ya, dan janganlah kalian melalaikan pelajaran kalian. Ya, tuhmilu artinya melalaikan. La tadi lapa lanahi artinya jangan. Kata beliau, dan janganlah kalian melalaikan pelajaran kalian. Iya. Ya. Kemudian itu setelahnya apa itu? In tas'au fil khairi yahdikumullahu. Jika kalian berusaha, ya. Tas'au itu berusaha ya. Jika kalian berusaha fil khairi dalam kebaikan, apa yang didapatkan? Ini jawabannya, jawaban dari syarat tadi. Maka Allah akan memberikan atau membimbing kalian. Ya, maka Allah akan membimbing kalian. Begitu caranya, Pak. Dulu kita tidak tahu kan, sekarang sudah mulai tahu. Dan tidak mungkin bisa langsung tahu, tidak ada yang bisa. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala belajar juga seperti ini. Jadi tidak ada yang langsung bisa tahu. Tapi begitulah. Jadi nanti ada tugas, ini saya kirim ya sama antum. Ini tugas bersama. Ini tugas antum tulis di kitab, di buku. Sudah? Kemudian tentukan yang mana isim, yang mana fiil. Ya. Yang antum sudah tahu. Lihat. Itu ada saya kirim. Fi hadhil qaryati as-saghirati
kana fatan salihun yusamma aliyan. Ya? Hah? Panjang ini. Panjang. Kan 1 pekan toh. Berapa hari Ki? Ya, ini kan belajar ibadah Pak. Jadi jangan khawatir Ki. Ibadah juga ini. Sama seperti baca Al-Qur'an. Ya. Ini kan kita lagi mempelajari agamanya Allah, bahasa Arab. Jadi tentukan itu ya. Iya. Salah satunya mudahnya begini saja. Yang mana isim mufrad? Yang mana isim musanna? Yang mana jamak muannas salim? Yang mana jamak taksir? Jamak mudzakkar salim? Isim maksur, isim mangkus, fi'il sahih, fi'il mu'tal. Itu saja. Enggak usah dulu kedudukannya. Ya, semua itu yang 12. Yang mana antum? Oh, fi. Oh, bukan. Isim mufrad yang mana? Misalnya rajulun. Oh, rajulun ini isim mufrad. Keluarkan dia satu-satu. Ya. Boleh enggak usah ditulis, tapi yang ditulis apanya isim mufrad. Dari kalimat ini yang mana isim mufrad? Ayo, golongkan. Bisa? Itu untuk memudahkan nanti ke depan. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi orang belajar bahasa Arab itu seperti itu tadi. Ditanya apa dia isim fi'il huruf, ditanya rafa nasab atau jazm atau khafat, kemudian ditanya kedudukannya apa. Begitu caranya nanti. Kalau kita baca kitab toh, misalnya baca kitab, ya, kanallahu rahimun alimun dan seterusnya. Ditanya, "Oh, ini alimun. Apa isi?" Kemudian kenapa dia isim? Rafa nasab atau dia rafa. Rafa kenapa? Isimnya kana. Begitu terus, begitu tuh. Oh, ini fa'il. Kenapa fa'il? Ya, ini adalah rafa. Kenapa rafa? Karena fa'ilnya fi'il. Ya. Pelakunya si fi'il. Begitu caranya. Begitu tadi itu. Begitu nanti latihannya. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jam 10-an. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Ya, sabar belajar. Tidak bisa langsung dapat. Siapa yang ingin mendapatkan langsung maka akan hilang sekaligus. Ya, jadi pelan-pelan. Naam, naktabi bihadzal qadar insyaallah taala wasilu fi usbu'i qadim. Naam, fi yaumul isnain insyaallah. Malam keberapa itu? Pekan depan? Masih dah bisa ya? Sudah lebaran orang enggak belum? Libur sih. Hah? Pekan 4 itu. Tapi masih dapat Ji. Kita di sini enggak selesai nih. Sekarang 20 masih dapat Iya, masih dapat. Insyaallah nanti kita ketemu situ. Naam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.